Ya, pemerintah melontarkan wacana pemangkasan libur panjang akhir tahun sebagai bentuk mitigasi penyebaran virus corona. Wacana itu disampaikan Menko PMK Muhadjir Effendi berdasarkan permintaan dari Presiden Jokowi. Rencana tersebut kemudian menjadi perbincangan publik. Ada pihak yang mengapresiasi, namun tidak sedikit masyarakat yang akhirnya justru menjadi bingung dengan penanganan COVID-19 oleh pemerintah yang kerap kali berubah-ubah. Mari kita akan coba ulas malam hari ini ketika libur panjang ditunda. Tentu ada dua hal yang menarik untuk kita bahas bersama. Dampaknya secara kesehatan, plus minusnya bagaimana, kemudian juga soal plus minus dari segi ekonomi. Ada tiga narasumber yang sudah bergabung bersama dengan kami pada malam hari ini. Ada Profesor Askobat Gani, anggota Tim Pakar Satgas Penanganan COVID-19. Selamat malam, Prof. Askobat. Selamat malam. Baik. Dan ada Pak Pandu Riono, ahli epidemiolog dan juga statistik FKM UI. Selamat malam, Pak Pandu. Kabar baik, Pak? Kabar baik, selamat malam Pak Sirait. Dan ada Bu Esther Sri Astuti, Direktur Program dari Indef. Bu Esther, selamat malam, Bu. Selamat malam, Baik. Mas. Saya ke Profesor Askobat Gani terlebih dahulu. Prof, tadi Pak Doni Monardo sudah mengatakan memang setiap libur panjang ini selalu ada peningkatan kasus begitu. Yang terakhir, tapi masih bisa dikendalikan dibanding dengan yang bulan Agustus yang lalu. Jika memang sebetulnya dari libur panjang yang terakhir masih bisa dikendalikan, mengapa menjadi penting atau mengapa harus libur di akhir pekan, libur panjang di akhir tahun maksud saya, ini perlu dipangkas jumlah harinya kalau bicara untuk memitigasi dampak dari virus corona. Silakan Prof. Gani. Ya, terima kasih Pak Sirait. Saya kira kita belajar dari pengalaman ya, bukan hanya pengalaman kita di dalam negeri, tetapi juga di luar negeri ya. Begitu libur panjang itu kan orang mengambil kesempatan untuk kumpul-kumpul, berlibur dan sebagainya. Dan selalu terjadi kenaikan. Ya, 14, 15, 20 hari setelah demonstrasi Cipta Karya kan naik, ya kan. Setelah libur panjang kemarin cuma 1 minggu juga naik. Ya, kemarin ada keramaian di Cengkareng, kemudian ada perhelatan perkawinan, ya kan. Kita tunggu saja 14-20 hari dari setelah itu, saya kira akan naik. Ini terjadi kan juga di luar negeri. Saya sendiri mengatakan waktu Israel membuka sekolahnya naik, ditutup. Wuhan dilonggarkan, naik lagi ya dikencangkan lagi. Korea juga begitu. Ini kan lesson learned sudah mengatakan bahwa kumpul-kumpul itu salah satu modus kenaikan kasus. Dan kasus kita belum turun lah, grafiknya itu memang ada, kemarin kan terkendali turun sampai 3.000, tapi kan naik lagi 5.000, sekarang hari ini malah 4.000-an ya. Itu kan siklus jangka pendek. Tapi kalau siklus dari Mei sampai sekarang itu naik. Sehingga saya nggak tahu di mana puncaknya ini. Artinya jadi gini, kita Prof. gelombang pertama aja belum selesai. Ya. Itu kita menghadapi ke depan ini. Oke, Yang Prof. penting bagi saya apa yang mesti kita lakukan. Itu lebih penting. Saya belajar pengalaman yang lalu. Baik, Prof. Artinya baik Satgas ataupun pemerintah sudah punya kalkulasi ya, sudah punya hitung-hitungan kalau libur panjang di akhir tahun ini betul-betul dilonggarkan atau berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan sebelumnya, ini bisa potensi besar sekali kemudian ada penambahan kasus baru lagi dari sana. Ya tergantung. Pertama kan ada kebijakan mengurangi hari libur. Tapi yang kedua kan disiplin masyarakat. Ya kan, dengan positivity rate kita naik kan. Bulan Juli itu 11,7. Kemudian Juni itu naik jadi, Juni itu 11,7 ya. Juli itu 12,3. Ya, 23 saja 14,3, hampir 15% tuh positivity rate. Saya bayangkan kalau 100 orang kumpul, itu ada 15 orang yang bawa virus. Dan dia bisa menularkan kepada 1,2 sampai 1,5 orang. Transmisi rate bisa ke 18 orang, jadi 33 kan. Jadi libur panjang dikurangi. Ini tergantung disiplin masyarakat. Saya kemarin waktu libur panjang itu juga disiplin rendah sekali. Ya kan, apalagi kemarin Cengkareng itu praktis tidak ada disiplin sama sekali. Jadi keberhasilan memendekkan libur itu sangat tergantung juga sejauh mana masyarakat mematuhi disiplin. Tapi bisa hitung-hitung itu. Kalau misalnya satu lagi nanti kan ada pilkada liburan Natal tahun baru. Ya kan, oke pemerintah memendekkan. Tapi sejauh mana masyarakat disiplin? Itu bisa dari masyarakat sendiri, tetapi tidak kurang pentingnya adalah enforcement dari aparat. Ya. Enforcement itu juga yang menjadi kunci sebetulnya ya, Prof, untuk bisa menekan penyebaran dan juga disiplin dari masyarakat. Saya ke Pak Pandu kalau begitu. Pak Pandu, ini kan
perdebatannya begitu. Ini soal prokes yang didisiplinkan saja, tapi tetap jatah atau tetap jadwal liburnya sesuai dengan yang direncanakan, atau ya sudah pangkas saja kalau begitu liburnya. Di antara dua pilihan ini, Pak Pandu, mana yang sebetulnya memang lebih bijak diambil oleh pemerintah? Ini kan belum diputuskan sebetulnya ya, baru dilemparkan oleh Menko PMK Pak Muhadjir Effendi berdasarkan apa yang diminta oleh Presiden Jokowi. Ya, jadi Pak Jokowi akhirnya sadar bahwa pengalaman sejak mudik Lebaran, kemudian pengalaman libur panjang Agustus, kemudian tahun baru Hijrah, kemarin dan juga libur panjang, itu selalu terjadi fenomena peningkatan kasus. Bahkan 2 kali liburan panjang yang terlalu dekat itu seperti pada beberapa bulan yang lalu itu terjadi pengetatan di Jakarta karena kasusnya luar biasa tingginya. Dan sekarang juga kita mengalami hal yang sama. Jadi itu sudah membuktikan bahwa setiap ada kesempatan liburan panjang karena ada kebijakan cuti bersama itu loh. Jadi kalau liburnya libur ya libur, nggak usah ditambah-tambah nggak apa-apa. Tapi ini bisa sampai hampir seminggu orang bisa bepergian dan terjadi masif secara nasional. Dan sehingga kita sekarang bisa melihat bukan hanya di Jakarta, tapi di Jawa Tengah, di Jawa Barat, Jawa Timur, terjadi peningkatan kasus. Ya ini menurut saya kalau tidak dicegah, ya pencegahannya supaya jangan, oh libur ya hari libur, 25, tanggal 25, 26 libur, tahun baru nanti libur. Jangan dijadikan 1 sampai 11 hari. Itu akan menimbulkan suatu kegiatan yang masif di antara masyarakat. Karena kan ini nasional. Ya, ini nasional. Kedua adalah sebelumnya pada awal bulan Desember, ada kegiatan masyarakat yang tinggi juga, yaitu pilkada. Jadi selama bulan Desember itu bulan yang sangat mencemaskan bagi saya, karena melihat fenomena yang terjadi selama ini mengindikasikan akan terjadi peningkatan atau potensial peningkatan kasus. Jadi kita harus cegah. Karena yang cegah itu paling baik. Ya bukan berarti tidak bisa libur, tapi liburnya jangan ditambah-tambah sehingga orang bisa liburan sekaligus sampai hampir 2 minggu. Itu kan 11 hari dari Natal sampai sebelum Natal sampai tahun baru. Nanti bulan Januari kita akan menikmati atau panen kasus yang menyedihkan. Banyak orang yang harus masuk rumah sakit, dan banyak rumah sakit yang tidak bisa merawat kasus, karena kan ini masif secara nasional. Jadi saya setuju dengan kebijakan atau peringatan dari Pak Presiden, supaya kita pertimbangkan lagi lah cuti bersama ini, agar kegiatan penduduk jangan masif seperti sebelumnya. Oke. Pak Jokowi akhirnya sadar tadi kalau Pak Pandu katakan, artinya kemarin sempat nggak sadar Pak Pandu, atau bagaimana Anda melihatnya? Ya mungkin karena kan pertimbangan adalah 2 pertimbangan kan, pertimbangan untuk memulihkan ekonomi ya, dan kemudian kalau masyarakat diberikan libur juga kan memberikan suatu pergantian suasana ya kan, karena selama ini kan terlalu diketatkan, itu memberikan dampak, sebenarnya memberikan dampak yang baik, tetapi juga memberikan dampak yang buruk. Katanya Ibu Sri Mulyani kan ternyata keuntungan ekonominya tidak sebesar yang kita harapkan, karena ada masih penduduk masih membatasi untuk mengeluarkan dana untuk membelanjakan. Jadi lebih banyak manfaat buruknya atau dampak buruknya dibandingkan manfaat pemulihan ekonomi. Ini yang menurut saya kita harus pertimbangkan kembali. Bahwa sebenarnya dorongan untuk meningkatkan ekonomi ternyata tidak yang seperti kita harapkan. Oke, itu hitung-hitungan dari Bu Sri Mulyani soal pertimbangan ekonomi yang ternyata tidak sesuai yang diharapkan begitu. Konsumsi tidak begitu masif, tidak begitu besar. Saya akan tanya ke Mbak Esther kalau begitu. Mbak Esther, Anda setuju kalau kemudian pemerintah, Bu Menkyu menyebut bahwa selama liburan panjang yang sudah terjadi beberapa kali ini ternyata secara ekonomi juga tidak memberikan sumbangsi yang begitu besar. Bagaimana menurut Anda, apakah benar memang tidak ada konsumsi yang sesuai yang diharapkan? Baik, terima kasih Mas Rehat. Jadi untuk konsumsi, kenapa masyarakat tidak terlalu terdongkrak, itu karena memang pada saat pandemi ini memang terjadi penurunan pendapatan ya.
dan sebagian besar masyarakat juga kehilangan pendapatan karena mereka di PHK, dirumahkan gitu ya. Jadi kalau diberikan libur panjang, sudah pasti konsumsi juga tidak akan terdongkrak. Artinya pertumbuhan ekonomi juga tidak akan meningkat gitu ya, seperti yang ditargetkan oleh pemerintah. Oke, tapi kalau kemudian pemerintah mengatakan sebetulnya secara konsumsi juga tidak begitu berdampak, Anda sepakat tidak, Mbak Esther, bahwa adanya libur panjang ini sebetulnya tidak begitu memberikan efek terhadap perekonomian? Padahal mungkin ya, ini banyak yang berharap ketika liburan panjang, banyak sektor-sektor yang berharap ketika liburan panjang, di situ ada perputaran konsumsi dan juga perekonomian. Ya, tentu di sektor-sektor yang lain ada multiplier effect-nya ya. Artinya sektor lain yang biasanya berharap ada liburan, masyarakat melakukan liburan, kemudian ada jumlah uang beredar di daerah juga meningkat, misalnya dari Jakarta mereka mudik gitu ya, atau dari daerah lain ke daerah lain, masyarakat mau melakukan mobilisasi, sudah pasti ada dampak jumlah uang beredar akan meningkat di daerah yang menjadi destinasi liburan. Tetapi jangan salah gitu bahwa tingkat pendapatan masyarakat juga mengalami penurunan, entah sebagian itu dikarenakan mereka kehilangan pekerjaan atau bahkan sektor usahanya pun itu juga mengalami penurunan omset, sehingga saya rasa mereka tidak akan memberikan bonus seperti yang diberikan pada tahun-tahun yang lalu. Jadi kalau ada peningkatan jumlah uang beredar di daerah destinasi liburan gitu, itu tidak sebanyak tahun lalu karena tingkat pendapatan masyarakat yang berlibur juga turun gitu. Oke, tapi ketika ini dipangkas, otomatis kan pergerakan ini pasti akan turun lagi. Mbak Esther, bagaimana soal itu dari analisis Anda, Mbak? Ya, pasti lebih turun lagi karena yang tadi saya katakan bahwa konsumsi masyarakat itu tidak bisa terdongkrak dengan memberikan libur panjang. Kenapa? Karena sebagian masyarakat kehilangan pendapatan, karena sebagian masyarakat terkena PHK, terus sebagian masyarakat turun pendapatannya, ya mungkin kantornya itu tidak bisa memberikan bonus seperti tahun-tahun yang lalu karena terjadi penurunan omset ya di sektor usaha cukup signifikan. Oke. Meminjam tadi istilahnya Pak Pandu, ini memang berat ini ya kalau kita dihadapkan dengan pilihan kesehatan dan juga ekonomi itu yang kemudian selalu berhadapan-hadapan di tengah penanganan COVID-19 oleh pemerintah. Tapi Pak Pandu, Prof. Askobat dan juga Mbak Esther, ada masyarakat yang kemudian menjadi bingung manakala kebijakan ini berubah-ubah. Kalau kemudian ini belum diputuskan soal libur panjang sebetulnya akan jadi atau tidak, tapi wacana ini sudah bergulir, sudah ada diskursus di masyarakat sehingga mungkin banyak yang akhirnya jadi bertanya-tanya. Ini kita sebetulnya bagaimana penanganan COVID-19 ini? Wajar atau tidak sebetulnya dari kacamata Anda, dari pendapat Anda bertiga, Bapak Ibu sekalian, ketika kebijakan yang diambil memang bisa jadi kemudian dikeluarkan, kemudian ditarik lagi? Atau apakah memang bisa seperti itu, fleksibel, atau memang seharusnya punya plan yang jelas sampai dengan jangka panjang? Bagaimana kemudian kebijakan penanganan COVID-19 di Indonesia ini? Kita bahas di segmen berikutnya, kami akan segera kembali sesaat lagi. Anda kembali bersama kami di CNN Indonesia Newscast. Kita masih membahas rencana pemerintah untuk memangkas libur panjang karena dikhawatirkan bisa menjadi penyebaran baru COVID-19. Tadi sudah dibahas banyak oleh Prof. Askobat, Pak Pandu dan juga Mbak Esther dari segi kesehatan dan juga ekonomi. Saya ke Prof. Askobat lagi. Prof, okelah kemudian sudah ada antisipasi begitu ya dari pemerintah atau Satgas untuk lebih baik dipangkas saja libur panjang ini karena berpotensi menimbulkan kerumunan dan juga penambahan kasus COVID-19. Tapi begini Prof, yang jelas
karena ada wacana ini muncul diskursus pro kontra biasa. Tapi ini akhirnya kan menjadi timbul kebingungan juga, Prof. Gani. Tidakkah kemudian kalau kebijakan yang berubah-ubah seperti ini, akhirnya juga di tengah pandemi banyak orang yang hidup di tengah ketidakpastian, semakin jadi tidak pasti lagi. Apa yang harus kemudian dilakukan, Prof. Askobat Gani, ketika kebijakan pemerintah menjadi berubah-ubah? Pendapat Anda bagaimana, Prof? Yang bingung itu bukan masyarakat saja, dunia bingung. Ya, jadi Eropa juga kemarin kan ya masa lockdown. Tadi sore saya dengar itu Inggris akan mencabut. Nanti mungkin diketatkan lagi. Karena begini ya, ini pandemi corona ini unik. Banyak yang belum kita ketahui begitu. Dan dampaknya sangat devastating kepada ekonomi. Semua negara memikirkan itu. Kemudian mencoba-coba berbagai kebijakan. Yang penting barangkali adalah jelaskan ini kepada masyarakat. Kita semua sedang belajar, baik pemerintah, masyarakat, bahkan epidemiolog. Ini ada Pak Pandu ini. Saya sendiri kan juga ahli kesmas, ahli masyarakat, ya belajar epidemiologi. Kita banyak yang belum tahu nih perilaku virus ini. Jadi kalau memang pengalaman kemarin menunjukkan kerumunan itu menimbulkan kasus naik, cukup tinggi loh kemarin itu, kayak sampai 5.000 kasus hariannya. Sekarang 4.250, itu tinggi. Ya, kemudian juga pengalaman kemarin seperti Bu Sri Mulyani mengatakan, ya kan manfaat ekonominya ternyata nggak banyak-banyak juga. Karena sudah banyak orang PHK, diliburkan juga kan paling pergi ke tempat wisata tapi nggak belanja kan, tidak tinggal di hotel kan begitu ya. Udah, itu pengalaman. Itu ke depan ini saya kira cukup bijaksana ya. Kita kurangi liburan itu. Dan ini cepat-cepat dijelaskan kepada masyarakat. Pergunakan semua instrumen informasi itu sehingga meredam, dan itu saya kira itu ya. Kita bingung, dunia ini bingung menghadapi COVID ini. Jadi tidak apa-apa saya kira. Yang penting menjelaskan kepada masyarakat sejelas-jelasnya. Jadi kan kita punya birokrasi pemerintah kan, 34 gubernur, 514 bupati wali kota, ya kan, 7.100 camat, hitung-hitung itu. Ya, kemudian ada 8.500 kelurahan, 75.000 kepala desa. Ini kan mesin birokrasi. Jadi mungkin induknya dari atas itu digerakkan untuk menyampaikan informasi ini, kurangi libur kan begitu, stay at home, ya kan. Jadi ya, saya kira kalau secara masif masyarakat juga memahami. Ya, kita akan meredam kebingungan tersebut. Oke, Pak Pandu, nggak apa-apa karena dunia juga bingung. Jadi ya tinggal bagaimana kemudian menyampaikan ini ke masyarakat. Wajarkah ketika kebijakan yang berubah-ubah seperti ini dilakukan oleh pemerintah sebetulnya, Pak Pandu? Ini kita sudah hampir 8 bulan menghadapi virus corona. Iya, jadi sebenarnya fleksibilitas itu penting, ya kan? Tapi fleksibilitas itu bukan berarti kemudian kita tidak punya plan. Kita harus punya rencana strategis yang bersifat jangka pendek, jangka panjang, bagaimana mengatasi pandemi dan mengatasi pemulihan akibat dampak pandemi. Karena kan bukan hanya kesehatan, tapi banyak sekali dampaknya di dunia pendidikan, banyak sekali dunia sosial yang lain. Dan kalau tanpa planning, kita nggak akan bisa mengantisipasi atau mengatasi krisis ini. Anggap aja ini seperti tahun 65, Indonesia kan mengalami krisis ideologi, sosial ekonomi, tetapi kemudian pemerintah mempunyai pelita, rencana pembangunan 5 tahun. Ada tiap tahun di ini rencana, kita harus seperti itu. Ya, kita harus punya perencanaan, kita punya target-target yang jelas, kita monitoring. Kita nggak bisa bekerja dalam suasana emergensi terus-terusan. Emergensi cukuplah tahun ini aja. Berikutnya kita harus punya planning sampai 4 tahun ke depan. Ya, bagaimana mengatasinya. Tetapi juga jangan kaku. Harus ada fleksibilitas. Kita harus belajar kalau ada kesalahan-kesalahan dalam planning. Dengan demikian kita bisa mengatasinya dan mengurangi ketidakpastian. Karena ketidakpastian yang setahun ini terjadi membuat masyarakat penat atau yang disebut fatigue daripada pandemi. Dan itu dampaknya menjadi distrust terhadap pemerintah. Dan ini kalau sudah terjadi krisis ketidakpercayaan pada pemerintah, itu makin sulit lagi untuk mengajak partisipasi masyarakat. Karena pandemi ini tidak akan mungkin bisa diatasi tanpa partisipasi masyarakat yang solid. Karena kita harus membangun semua elemen bangsa untuk bersatu, untuk bisa mengatasi yang begitu sulit ini. Saya setuju untuk bersifat
kita fleksibel dan kita akan memperkuat dan kita harus bersatu ini perbedaan-perbedaan yang ada dalam pandangan-pandangan yang selama ini sudah terbentuk kita cairkan semuanya karena kalau tidak akan merugikan kita semua. Oke, flexibility penting tapi planning juga harus tetap ada. Prof. Asko Badgani, kita punya planning yang matang tidak sih sebetulnya, Prof. Asko Badgani? Mungkin Anda bisa membantu untuk mencerahkan masyarakat mungkin yang juga bingung ketika menghadapi kebijakan yang berubah-ubah ini. Kan prinsip-prinsip menghadapi wabah itu prevent, detect, respond. Kita tuh punya rencana itu untuk prevent apa yang dilakukan dari A sampai Z. Detect kita lakukan juga, tapi belum memenuhi target. Deteksi kita kan masih kira-kira 70% dari seharusnya. Respons kita ya mestinya tracing. Tracing kita lemah sekali. Ya kan, ada rencana untuk memperkuat itu. Misalnya DKI sudah merekrut sekian orang, ya di Jawa Tengah ada namanya Jogotongo, kalau di Bali itu ada sistem Banjar untuk tracing. Kemudian treatmentnya itu kalau OTG isolasi, kalau berat ya emergensi masuk rumah sakit, ada plan. Tapi persoalannya memang itu memerlukan suatu sistem kesehatan yang kuat. Membangun sistem itu tidak mudah. Kemarin saya hitung misalnya untuk testing saja, kita memerlukan 620 unit. Sekarang baru sekitar 400 sekian. Untuk membeli berikutnya itu sekian triliun. Ya kan? Kalau itu pun kalau kita PCR, kalau mungkin lebih murah kita pakai ya rekomendasi WHO itu Pak Pandu ya, antigen itu rapid test antigen bisa lebih murah. Ini tidak begitu diucapkan terus ada. Plan itu ada ya, untuk melakukan langkah-langkah generik itu. Kemudian ada lagi namanya testing, ya kan, tracing, treatment. Nah, ini semua ada kita rencanakan. Itu yang menghadapi pandemi. Kemudian recovery-nya juga ada. Jadi begini misalnya, ya, dengan pandemi ini banyak sekali program-program yang lalu menjadi prioritas kita itu terbengkalai. Misalnya menghadapi stunting, anemia ibu hamil kita 50%, deteksi TBC kita, malaria itu terganggu semua. Dan kita mulai berpikir bagaimana recovery-nya pasca pandemi ini. Itu beban lain lagi gitu kan ya. Baik jangka menengah maupun jangka panjang. Sudah kita hitung-hitung dan itu saya hitung-hitung memang biayanya luar biasa. Ya setelah COVID ini untuk kesehatan. Dan kemarin kan dibicarakan juga itu berapa mesti alokasi. Apakah 5% APBN cukup? Saya hitung-hitung nggak cukup itu. Tapi dari mana uangnya nanti kan? Jadi ada itu plannya Pak Sirait ya. Cuman kita kan belum tuangkan. Cuman plan ini sangat susah. Macam-macam skenario kita lihat ke depan. Plan menghadapi pandemi kita harapkan tidak sampai 2 tahun, tetapi plan sesudah pandemi, ya dampaknya pada kesehatan besar sekali. Ya, penyakit menular tidak menular, kita sudah memikirkan itu. Oke, menarik Prof. Asko Bad dan juga Pak Pandu. Saya ke Mbak Esther kalau begitu. Mbak Esther, dari Anda seperti apa melihat perencanaan pemerintah ini? Begini deh Mbak Esther, karena ketika ini nanti sudah diputuskan dikurangi ya liburnya yang tadi juga Anda katakan tentu pasti akan berdampak langsung kepada konsumsi. Ada sektor-sektor, ada banyak sektor yang sudah mulai khawatir, yang tadinya berpikir bahwa wah oke akhir tahun mungkin bisa mendapatkan keuntungan misalnya dari asosiasi hotel kah, pariwisata kah, transportasi misalnya. Nah itu bagaimana Mbak Esther? Ya, sebenarnya yang tadi saya menimpali sebelum menjawab pertanyaan Mas Reinhardt, saya akan menimpali bagaimana sih strategi pemerintah yang sebaiknya dilakukan gitu kan. Kalau kita melihat negara-negara lain seperti China, kemudian negara-negara Eropa, Thailand gitu ya, Filipina, mereka yang melakukan lockdown ya, extreme lockdown, dan itu lebih cepat turun ya daily cases-nya. Nah sementara Indonesia ini kan lockdown-nya sepertinya basa-basi gitu ya, PSBB yang tidak PSBB beneran gitu. Nah sehingga di sini jangan harap bahwa daily cases-nya itu akan menurun gitu. Jadi tadi yang seperti Prof. Asko Bad tunjukkan dan Pak Pandu katakan bahwa di Indonesia gelombang pertama ini belum selesai gitu. Nah, tapi saya menyadari bahwa untuk melakukan lockdown yang benar-benar lockdown ini sulit ya di Indonesia. Kenapa? Karena 80% masyarakat Indonesia itu bekerja di sektor informal.
yang artinya mereka kalau tidak keluar dari rumah itu mereka tidak akan memperoleh income, gitu. Sehingga masyarakat pun cenderung abai, ya. Jadi ketika liburan panjang ini dipangkas, saya sih tidak terlalu yakin gitu ya akan mengurangi jumlah korban COVID yang secara signifikan, ya. Karena memang dari awal masyarakat sudah cenderung abai. Nah, caranya bagaimana? Seperti yang dilakukan oleh negara-negara lain, mereka melakukan lockdown, tetapi juga memberikan social expenditure yang lebih, gitu. Jadi best practice mengatakan bahwa social expenditure yang lebih besar dikeluarkan oleh pemerintah untuk masyarakatnya agar mereka lebih prefer stay at home, ini akan memberikan daily cases yang menurun, ya. Seperti yang dilakukan oleh negara-negara Cina misalnya, ya. Terus untuk negara-negara yang social expenditure-nya itu medium seperti Brasil, Amerika, ya penurunannya juga stagnan gitu. Dan negara-negara yang social expenditure-nya itu kecil, ya jangan harap bahwa daily cases-nya akan cepat menurun. Nah, untuk itu beban dari pemerintah, ya anggarannya sudah pasti berat. Ya. Kalau kita lihat anggaran pemulihan ekonomi nasional dari tahun 2020 dibandingkan dengan 2021 saja dipangkas, ya, sekitar 55%. Nah, ini kan cukup mengejutkan. Harusnya at least sama atau bahkan meningkat. Karena best practice menunjukkan bahwa social expenditure yang lebih besar di spending, ya, dikeluarkan oleh pemerintah akan menurunkan angka COVID. Karena masyarakat akan lebih prefer stay at home kalau mereka perutnya itu kenyang, gitu ya. Nah, terus bagaimana untuk dampak dari liburan yang ini dipangkas? Terhadap Ya sudah pasti sejumlah sektor tadi itu ya, Mbak konsumsi Esther. dari masyarakat itu tetap akan menurun, gitu, yang seperti tadi saya katakan, karena memang income dari masyarakat ini belum pulih, gitu ya. Sektor usaha di sini menurun pesatnya. Kemudian banyak masyarakat yang di PHK. Jadi kalau di sektor-sektor misalnya pariwisata itu berharap ada multiplier effect, ya, yang positif dari liburan panjang, ya itu tidak bisa terjadi. Walaupun sebenarnya pemerintah harus lebih konsisten. Kenapa libur panjang yang dipangkas, yang dipermasalahkan? Kenapa sekarang kan banyak nih pegawai negeri yang pergi perjalanan dinas, gitu ya. Itu harus menjadi observasi yang spesial lagi, gitu ya. Lah buat apa, gitu kan? Itu malah akan menambah daily cases, ya. Oke, pemerintah harus konsisten. Kalau begitu Bapak Ibu, bagaimana skema yang sebaiknya dilakukan oleh pemerintah? Karena ini kan informasinya masih dibahas nanti di rapat dengan para menteri, mungkin di hari Kamis begitu untuk diputuskan bagaimana skemanya. Tidak menutup kemungkinan sebetulnya libur dipangkas bukan berarti orang-orang tidak pergi untuk liburan. Mungkin akan tetap ada orang yang berpergian, liburan meskipun hari-harinya tidak begitu panjang. Agar kemudian pemangkasan ini bisa efektif, oke, secara kesehatan bisa dikurangi dampak penyebarannya, oke, secara ekonomi juga tidak begitu berdampak secara mendalam terhadap sejumlah sektor. Bagaimana agar ini semua kemudian efektif dari pandangan Bapak Ibu sekalian? Kita bahas di segmen terakhir dialog. Kami akan jeda terlebih dahulu sesaat lagi. Ya, sudah banyak yang tadi kita bahas dari segmen awal dialog, kemudian segmen kedua, dan kita masuk ke terakhir pernyataan dari masing-masing Prof. Asko Badgani, Pak Pandu, dan juga Mbak Esther. Kita bicara kemudian, kita kawal bersama kebijakan pemerintah nantinya apapun yang akan diambil, karena apakah nanti akan memangkas betul-betul, kita belum tahu berapa hari yang akan dipangkas atau akan seperti apa. Tapi agar setiap keputusan nanti ini memberikan dampak yang baik, harus seperti apa gambarannya menurut Bapak Ibu sekalian agar kebijakan nanti betul-betul berjalan bisa efektif dari segi kesehatan terlebih dahulu? Mungkin saya akan ke Pak Pandu. Bagaimana Pak Pandu? Ya, jadi kalau cuti bersama itu kan membuat masyarakat disuruh liburan.
sehingga terjadi masif. Nah, masif ini yang menjadi faktor kenapa terjadi peningkatan kasus, ya kan? Dan kalau dipangkas itu tidak membatalkan orang yang ingin libur, tapi sudah selektif, tidak masif. Nah ini menurut saya tetap ekonomi tetap pulih, bahkan mungkin menseleksi orang-orang yang memang mempunyai income lebih besar dan mau membelanjakan. Nah ini menurut saya triknya di sana, bukan didorong supaya berliburan, supaya menjadi semuanya harus bergerak gitu. Nah ini yang menurut saya jadi ada pengurangan daripada massiveness people movement, tetapi juga tetap membuat ruang untuk masyarakat yang sebagian mempunyai kesempatan untuk melakukan liburan atau melakukan kegiatan-kegiatan seperti ini. Karena ingat nih bahwa masalahnya adalah seperti di Amerika juga sekarang ada kekhawatiran adanya mudik Thanksgiving sama. Jadi caranya tadi seperti yang saya sarankan. Jadi supaya Thanksgiving itu tidak terlalu besar, tetapi juga ada kegiatan-kegiatan Thanksgiving ini tetap berjalan, sehingga ekonomi dari Thanksgiving itu tetap berputar, bukan mendorong peningkatan penularan. Jadi triknya di sana. Oke, Prof. Mas Kubat Gani, ada tambahan agar kemudian wacana ini tidak hanya sekedar menjadi gimmick saja, tapi di lapangan juga pada akhirnya orang tetap jalan-jalan kok, orang tetap liburan meskipun hanya dipangkas. Bagaimana Prof? Agar efektif saja sih sebetulnya. Iya, persis saya juga menduga begitu ya, karena semangat orang akhir tahun itu kan ada Natal, Tahun Baru, itu semangat liburan. Ya, jadi walaupun kita perpendek liburan itu, saya khawatir ini, jangan-jangan orang tetap saja meliburkan diri ya, dan kemudian kumpul-kumpul. Jadi kita harus bersiap antisipasi kemungkinan itu. Bagaimana caranya? Ya protokol ini kita perketat, instrumen memperketat protokol kesehatan itu. Pertama menggerakkan mesin birokrasi, tadi saya katakan ya Menteri Pedesaan berikan instruksi kepada desa, Menteri Dalam Negeri kepada kelurahan, kepada kecamatan, ya kan, supaya bergerak itu memantau wilayahnya. Kemudian disertai dengan law enforcement, ada Babinsa, Satpol PP, ada polisi. Jadi itu digerakkan serentak menghadapi potensi ledakan kumpul akhir tahun. Ya, jadi itu menggerakkan mesin birokrasi. Yang kedua mesin sosial digerakkan yang sekarang sudah berjalan di beberapa tempat ya. Saya tahu di Jawa Tengah itu ada Jogotongo, jaga tetangga maksudnya kan ya. Kemudian di Bali dengan pilihan Banjar ya, pecalang-pecalang itu bisa aktif. Di DKI ada relawan untuk tracing itu diperbanyak, digerakkan, harus dari sekarang dipersiapkan itu. Mungkin daerah-daerah juga ada. Ya, kemudian intensifkan risk communication kita. Ya, untuk menegakkan protokol kesehatan 3M, jangan kumpul-kumpul kan begitu ya. Dan yang penting menurut saya enforcement. Kebijakan kita yang lalu itu cukup baik, tetapi enforcement tidak ada. Nyaris saya katakan seperti Cengkareng dan beberapa daerah itu pembiaran menurut saya. Ya kan, dan saya juga mengatakan di beberapa forum ini sebetulnya orang yang melakukan itu melanggar hak asasi. Ingat loh ya, kita punya Undang-Undang 3659 tentang hak kesehatan. Bahwa menularkan sakit kepada orang lain itu melanggar hak asasi. Dan saya kira landasan filosofi, landasan hukum kuat bagi pemerintah untuk menindak. Tapi kalau tidak ditindak ya biaran begitu. Jadi kembali saya kira ya, kita coba hadapi kemungkinan yang terburuk dari liburan diperpendek ini. Ya, itu harus dilakukan dari sekarang persiapannya. Oke, nah persiapan secara ekonomi bagaimana Mbak Esther, terutama untuk para pelaku industri bisnis ya di sektor-sektor yang sudah berharap sebetulnya bisa mendapatkan insentif atau ada pergerakan konsumsi begitu, keuangan di akhir tahun yang bisa dibilang cukup besar sebetulnya kalau memang ada cukup masif liburan tapi kemudian menjadi dipangkas, bagaimana ini? Kalau menurut saya memang strateginya itu adalah penguatan dari sisi supply dan dari sisi demand ya. Dari sisi supply ya itu tadi insentif untuk sektor-sektor usaha gitu, itu harusnya lebih ditingkatkan karena sektor usaha kalau gerak hidup dia bisa mengenerate employment dan kalau employment ada itu masyarakat serta-merta konsumsi juga akan meningkat. Dari sisi demand pun juga akan meningkat.
Nah, di sini tidak bisa dipisahkan antara kebijakan yang menguatkan sisi supply dan menguatkan sisi dengan demand itu tidak bisa dipisahkan, jadi saling terkait. Oleh karena itu harusnya ya anggaran untuk PEN Pemulihan Ekonomi Nasional untuk sektor usaha tahun 2021 itu jangan dipangkas, gitu ya. Ini kan kalau kita lihat ada pemangkasan anggaran di sektor usaha sekitar 83% gitu. Dan total anggaran PEN juga dipangkas sebesar 55%. Nah, ini harusnya at least sama, gitu ya. Karena kunci keberhasilan untuk pemulihan ekonomi nasional adalah memperkuat sisi supply dan sisi demand. Oke. Gitu, Mas. Oke, Mbak Esther, tapi terakhir sekali lagi mempertegas kalau seperti yang Ibu Menkyu katakan ternyata liburan panjang tidak ada konsumsi yang begitu besar. Apakah Anda melihat hal yang sama? Anda sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Bu Sri Mulyani? Ini mungkin sudah liburan panjang ketiga begitu ya. Mungkin sebagian orang menjadi baru tahu, oh ternyata liburan panjang dua kali yang lalu tuh tidak ada konsumsi yang begitu besar gitu. Anda sepakat dengan itu, Pak? Ya, memang data menunjukkan bahwa konsumsi masyarakat dengan periode bulan yang lalu itu memang tidak terlalu meningkat ya, walaupun ada liburan panjang. Gitu. Nah, sebenarnya untuk kebijakan liburan panjang ini diperpendek, ini saya sepakat sekali. Tetapi pemerintah memang harus konsisten gitu ya. Tidak hanya liburan panjang ini diperpendek saja, tetapi bagaimana membatasi mobilitas masyarakat gitu ya. Jadi jangan sampai misalnya dari sisi government itu juga melakukan spending bagaimana caranya agar realisasi anggaran itu terserap. Mereka juga melakukan perjalanan dinas dan rapat-rapat di hotel. Itu kan juga menurut saya itu tidak konsisten gitu. Ya. Oke. Pak Pandu, jadi di bulan Desember nanti ada banyak momen yang cukup mengkhawatirkan Anda ya, Pak? Betul sekali, dan mencemaskan karena kita sangat mencemaskan karena sepertinya kita tidak bisa mencegahnya. Pilkada siapa yang bisa menjamin tidak ada kerumunan atau tidak ada peningkatan kasus? Liburan dipangkas, siapa yang bisa menjamin bahwa tidak ada yang bepergian seperti kata Bu Esther tadi, banyak akan ada dorongan-dorongan supaya ada rapat di akhir tahun, ya kan, itu juga. Jadi siapa yang bisa menjamin semua ini? Yang menurut saya konsistensi harus benar-benar dari ucapan sampai diimplementasi di lapangan. Oke, konsistensi menjadi penting untuk mengambil kebijakan juga ke depan. Kita akan lihat sama-sama ini, Pak Pandu, Prof. Askobat, dan juga Mbak Esther, dalam beberapa hari ke depan. Apa kebijakan yang akan diambil oleh Presiden, oleh pemerintah terkait dengan libur panjang ini? Kalau iya, kemudian dipangkas berapa hari? Dan apakah sudah dikalkulasi juga kemudian dampak-dampaknya ke masyarakat? Karena mungkin juga sudah banyak yang akhirnya membeli hotel, membeli tiket memesan kamar hotel, membeli tiket kereta api, dan lain sebagainya untuk liburan akhir tahun tadi. Kita akan lihat seperti apa. Terima kasih banyak Pak Pandu, Prof. Askobat, terima kasih. Mbak Esther, terima kasih banyak sudah bergabung dengan kami pada malam hari ini.